Beberapa anak SMA terjebak dalam lingkaran waktu yang dibuat oleh arwah, dan satu-satunya cara agar mereka bisa keluar adalah dengan menemukan setiap potongan tubuh dari arwah tersebut. Yo, halo, balik lagi bersama kami Darkerastis. Mungkinkah mereka bisa keluar dari lingkaran waktu arwah, atau justru mereka harus terjebak di sana selamanya? Langsung aja masuk ke ceritanya. Di awal film kita akan berfokus dengan seorang bocah sedang berlari ketakutan karena dikejar oleh seseorang di dalam hutan. Tidak ada pilihan lain selain bersembunyi di salah satu rumah kosong. Gadis itu mengupayakan berbagai cara untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, apa mau dikata, orang yang mengejar si gadis berhasil menemukan keberadaannya dan menghabisi nyawanya. Selain anak tadi, media juga memberitakan banyak insiden serupa yang telah terjadi pada 12 Agustus, tepatnya di tahun 1947. Anak-anak di bawah umur terculik, hilang begitu saja. Kemungkinan besarnya mereka dimutilasi oleh pelaku, kemudian tubuhnya disebar ke berbagai tempat berbeda. Seorang paranormal beranggapan jika salah satu korban itu bergentayangan dan mereka menyebutnya sebagai arwah gadis merah. Ada sebuah metode kuno yang menjelaskan arwah gadis merah akan mencari orang, memilih mereka untuk mencari kembali potongan tubuhnya yang telah hilang dan menyatukan kembali semua bagian tubuhnya. Semua kejadian bermula tepat saat tengah malam dan akan terus mengulang kejadian yang sama setiap harinya. Arwah gadis merah yang gentayangan tidak akan berhenti sampai semua anggota tubuhnya ditemukan. Dan inilah dia, Remember. Sekarang kita kembali ke masa saat ini. Asuka terbangun dari tidur cantiknya dan menjalankan hari-hari seperti biasa dengan bekal yang dibuatkan oleh sang ibu. Tidak seperti anak SMA pada umumnya, Asuka adalah seorang gadis dingin yang suka menyendiri. Hal itu membuat ia dijauhkan oleh teman-teman sekelasnya, berbeda dengan Rie. Semua teman-temannya iri dengan kecantikan Rie, meskipun ia sendiri tidak nyaman saat mendapat pujian tersebut. Kemudian ada lagi Takahiro si tampan. Ia menjadi idaman semua teman sekelasnya. Bukan hanya dari kaum wanita, para pria pun iri dengan sikap humble Takahiro dan kehebatannya di berbagai bidang olahraga. Kita tahu perilaku pembulian jadi hal wajib di suasana sekolah perfilman Jepang atau Korea dan lain-lain di negara Asia, seperti yang dialami Sota oleh semua teman sekelasnya. Beruntung, Rie sebagai ketua kelas bersama Takahiro si cowok paling cool berhasil melerai kelakuan teman-temannya. Kemudian kelas pun berjalan seperti biasa. Setelah menyelesaikan beberapa mata pelajaran, di saat semua teman berkumpul untuk memakan bekal mereka bersama-sama, Asuka memilih untuk pergi makan seorang diri ke tempat konstruksi gereja dekat sumur tua. Dan secara tiba-tiba, ia melihat hal yang menyeramkan. Asuka yang menganggap itu hanya imajinasi belaka pergi dari tempat tersebut. Kemudian melihat guru perpustakaan sedang mengubur plastik hitam besar di belakang tempat konstruksi. Dan lagi-lagi ia tidak terlalu memperdulikannya. Justru secara mengejutkan, Asuka dipanggil oleh arwah gadis merah yang sekonyong-konyong muncul dan meminta ia untuk mencarikan potongan tubuhnya. Dari kejadian tersebutlah Asuka menjadi salah satu orang terpilih untuk menemukan dan menyatukan semua anggota tubuh arwah gadis merah. Pertama-tama ia mendapatkan teror melalui aplikasi chatting. Kemudian tepat di tengah malam, Asuka terbangun di tempat konstruksi gereja belakang sekolahnya. Asuka tidak sendirian, masih ada 4 teman sekelasnya dan salah satu murid lain serta sebuah peti mati yang seperti sudah disiapkan. Selain Sota, mereka berlima tidak ada yang mengerti dengan yang terjadi. Kemudian Sota pun menjelaskan bahwa malam ini mereka akan mencari dan menyatukan kembali tubuh arwah gadis merah.
Namun salah satu murid pergi dan menganggap kalau hal kayak begitu mah cuma lelucon doang. Ia pun mendapat sebuah serangan dari balik kegelapan yang membuat tubuhnya terpotong menjadi dua. Selain dia, salah satu teman sekelas mereka pun juga mengalami hal yang sama. Mereka menyadari jika ada sesosok bayangan yang mengejar dan berniat membunuh mereka semua. Tidak ada pilihan lain selain kabur dari kejaran sosok tersebut. Namun mereka sadar jika tidak ada jalan keluar untuk pergi dari sekolah. Satu persatu dari mereka semua berhasil tertangkap, kemudian mendapat serangan mematikan, dan yang tersisa tinggal Asuka dan Takahiro. Takahiro segera mengajak Asuka pergi ke ruang medis untuk bersembunyi di bawah kasur, sementara dirinya akan mencoba untuk menahan sosok tersebut. Tetapi apa mau dikata, sosok yang sedari awal mengejar mereka adalah arwah gadis merah, berhasil melempar Takahiro menggunakan sebelah tangannya dan menewaskan ia di hadapan Asuka. Meskipun gadis merah adalah arwah gentayangan, perilakunya masih seperti anak di seusianya. Ia bermain lompat-lompatan di atas kasur tempat Asuka bersembunyi dan menariknya keluar dari sana. Arwah gadis merah mulai melompat serta menggerayangi tubuh gemulai Asuka, kemudian menghabisi nyawanya. Ternyata apa yang dialami Asuka hanyalah sebuah mimpi buruk. Tetapi Asuka justru terbangun di hari yang sama pada saat sebelum ia bertemu dengan arwah gadis merah, seolah hari ini akan terulang kembali. Semua keadaan di sekitarnya benar-benar pengulangan seperti keadaan hari kemarin, mulai dari bekal buatan ibu sampai keadaan saat Sota mendapat pembulian. Semuanya terlihat sama. Kenyataan lainnya, mimpi tersebut juga dialami oleh keempat teman sekelasnya, termasuk Takahiro yang segera membawa Sota untuk menanyakan apa itu mengumpulkan bagian tubuh arwah gadis merah. Sota yang diam-diam mengetahui tentang metode kuno arwah gadis merah memberitahu ke mereka kalau semua yang telah mereka lalui semalam akan terus terulang sampai seluruh tubuh arwah gadis merah berhasil ditemukan dan disatukan. Tidak ada hari esok untuk orang-orang terpilih seperti mereka. Selang waktu berlalu, mereka berenam dikumpulkan kembali dalam satu mimpi. Di sini, Sota membuka sebuah peti mati yang sudah disiapkan untuk menyatukan seluruh anggota tubuh arwah gadis merah. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun mulai berpencar mencari potongan tubuh tersebut sambil menghindari arwah gadis merah yang bisa menyerang mereka secara tiba-tiba kapan saja. Takahiro memilih untuk mencari bersama Asuka. Satu persatu mereka memasuki setiap ruangan yang belum diperiksa. Dari setiap ruangan tersebut, Asuka dan Takahiro berhasil menemukan sebelah potongan tangan di dalam akuarium, dan penemuan mereka dibarengi dengan kedatangan arwah gadis merah. Selagi arwah gadis terus mendekat, lagi-lagi Takahiro mencoba menyelamatkan Asuka dengan membiarkannya membawa potongan lengan, sementara Takahiro akan menahan si arwah. Ya, Takahiro tewas dicabik oleh arwah gadis merah. Kemudian arwah itu pergi menghampiri murid lain, lalu menemukan Sota sedang bersembunyi di dalam salah satu loker dan langsung menghabisinya. Setelah itu arwah gadis merah menyerang para murid wanita. Karena tidak ingin menyia-nyiakan kelalak loloan teman-temannya, Asuka segera pergi menaruh satu potongan lengan ke dalam peti, meski akhirnya ia tetap mendapat serangan. Hari ini pun terulang kembali. Sekarang Asuka bersama yang lain sudah mulai terbiasa dengan pengulangan hari mereka, dan terlihat di sini Asuka yang memiliki sifat penyendiri telah mendapat teman barunya. Awalnya Asuka merasa canggung satu sama lain, tetapi berkat keadaan yang mengharuskan mereka untuk saling bekerja sama, hari-hari mereka berlima pun menjadi sangat seru dengan memilih menghabiskan waktu bersama dan saling bertukar cerita. Di malam selanjutnya, seperti biasa, mereka kembali dipersatukan ke dalam satu mimpi, di mana saat ini Asuka bersama teman-temannya sedang bersembunyi dari kejaran arwah gadis merah dengan menyelundupkan diri ke dalam kolam renang. Namun dengan mudah, arwah itu berhasil menemukan mereka bertiga.
Setelah 3 kali gagal dan terbunuh, di keesokan harinya Takahiro menceritakan ke Sota bahwa Atsushi pernah menjadi pemain basket terhebat di SMP. Tetapi karena ia mengalami kecelakaan yang mematahkan kakinya, Atsushi berhenti menjadi pembasket dan memilih untuk mengurung diri di rumah. Itulah alasan Atsushi terlihat tidak memperdulikan apapun. Setelah mengumpulkan mereka semua untuk memberitahu asal-usul arwah gadis merah, Sota menemukan sebuah fakta menarik. Jika sekitar 30 tahun lalu ada sebuah pembunuhan dan mutilasi di sekitar sekolah mereka. Korban tersebut bernama Miko Onoyama, berumur 8 tahun. Dialah arwah gadis merah. Selain fakta tentang arwah gadis merah, Takahiro juga mengungkap kedekatannya bersama Asuka jika sudah terjalin semenjak mereka duduk di taman kanak-kanak. Itu juga yang membuat Rie merasa cemburu. Mendadak, penjaga perpustakaan menegur kebisingan yang mereka buat. Ia juga terlihat mencurigakan seakan ia mengetahui tentang pencarian potongan tubuh arwah gadis merah. Sekarang kita kembali ke rencana buatan Asoka. Ia menandai setiap ruangan sekolah yang ada potongan tubuhnya. Sota juga berencana akan membuat suara keras agar si arwah tidak bisa mendengar di mana keberadaan mereka. Tugas Takahiro sendiri membuat pengalihan selama mungkin selagi para wanita mencari potongan tubuh. Malam demi malam, mimpi demi mimpi, mati demi mati berhasil dilewati. Satu persatu potongan tubuh arwah gadis merah mulai terkumpul sempurna dari berbagai ruangan yang sudah mereka tandai. Atsushi juga gak mau ketinggalan beraksi. Akhirnya ia memutuskan untuk ikut mengambil peran, bukan hanya menunggu di rooftop. Hanya tersisa kepala sebagai satu potongan terakhir. Mereka pun kembali ke hari yang sama seperti biasa untuk merayakan keberhasilan sejauh ini. Selepas melakukan kegembiraan bersama, mereka kembali melanjutkan mencari potongan kepala arwah gadis merah ke rumah tempat gadis itu dibantai, sesuai dengan informasi yang Sota dapat. Setelah mengelilingi dan menelusuri rumah tersebut, mereka mengetahui fakta bahwa rumah ini adalah tempat tinggal gadis merah bersama ayah dan ibunya. Jadi semasa hidupnya, gadis merah memiliki sebuah penyakit kronis, membuat ia tidak bisa pergi ke sekolah. Hal tersebut membuatnya tidak memiliki teman untuk bergaul dan hanya ditemani oleh boneka kesayangannya yang ia namakan Emil. Sota juga menemukan sebuah dinding mencurigakan dengan ditutupi papan kayu. Saat dibuka, mereka justru menemukan boneka kesayangan milik si gadis merah dengan darah yang masih membekas di sekitarnya. Dan kemudian boneka itu pun hilang begitu saja. Upaya dan informasi yang didapatkan tidak menuntun mereka untuk menemukan kepala gadis merah. Saat mengulang ke dalam mimpi untuk mencari potongan kepala, mereka kembali terkejar. Namun kali ini bukan arwah gadis merah, melainkan bonekanya. Boneka itu tumbuh menjadi monster, menggabungkan tubuhnya dengan arwah gadis merah, kemudian membunuh mereka dan hanya memakan Rie hidup-hidup. Malam ini merupakan tugas terberat untuk mereka berenam dari sebelumnya, karena jika tidak bisa menemukan kepala gadis merah, mereka tidak akan bisa melanjutkan hari esok. Awalnya Asuka bersama teman-teman mengira jika hari-hari biasa akan kembali terulang. Tetapi mereka justru mendapat kenyataan baru jika saat ini Rie sudah menghilang dari kenyataan setiap orang. Sama sekali tidak ada yang tahu ataupun mengenal Rie. Asuka pun sadar kejadian ini terjadi sebab Rie dimakan oleh monster Emil. Keberadaan mereka di dunia akan hilang bila sang arwah memakan mereka hidup-hidup. Karena tidak ingin mengalami nasib seperti Rie, Asuka berinisiatif untuk menanyakan apa yang sedang dikubur oleh penjaga perpustakaan hari ini. Rupa-rupanya kantong plastik itu berisi kucing mati yang setiap harinya mereka lihat terlindas bis sekolah. Selain itu, Asuka yang menjadi semakin curiga dengan guru perpus menanyakan apakah beliau pernah melakukan pencarian potongan tubuh gadis merah, dan benar saja. Kecurigaan Asuka sangat tepat setelah ia menunjukkan bukti bahwa dirinya terpilih untuk mencari potongan tubuh arwah gadis merah. Barulah guru perpus mengakui kalau ia pernah mengalami kejadian seperti Asuka dan kawan-kawan.
Semua itu terjadi saat guru perpus duduk di bangku SMA. Tetapi anehnya, setelah berhasil mengumpulkan potongan tubuh, semua ingatan guru perpus hilang di keesokan hari. Beliau hanya mengingat kalau ia sempat memiliki teman seperjuangan yang sangat berharga. Merasa percuma mendengar jawaban dari guru perpus, Asuka pun terasa putus asa. Tetapi Takahiro berhasil membangkitkan semangatnya. Meskipun Asuka akan lenyap esok hari, Takahiro berjanji akan terus mencarinya. Malam tiba, Asuka menyadari sebuah hal ganjil saat ia melihat boneka Emil tenggelam dengan posisi kepala lebih dulu. Ia mengira jika kepala gadis merah ada di dalam boneka tersebut. Karena tidak ingin menyia-nyiakan kemungkinan itu, mereka segera membuat berbagai jebakan menggunakan perkakas dari sekolah. Monster Emil segera memulai penyerangannya dengan menjebol lantai di atas mereka. Takahiro, Atsushi, Asuka, dan Sota menggabungkan kekuatan demi menyelamatkan Rumiko yang akan dimakan. Mereka melakukan berbagai cara sampai akhirnya berhasil melepaskan cekikan Monster Emil. Naas, Sota harus menjadi korban sebagai pengganti Rumiko. Memanfaatkan kesempatan tersebut, mereka segera melumuri tubuh Monster Emil dengan lem, kemudian menempelkannya dan mengikatnya menggunakan rantai. Sebisa mungkin, mereka harus menahan keganasan monster tersebut. Kelalak loloan Asuka membuat rencana mereka hampir berantakan. Beruntung, Rumiko berhasil menyelamatkannya menggunakan gergaji mesin. Meski ujung-ujungnya, Rumiko juga tetap dimakan. Keganasan Monster Emil membuat kabel mesin rantai konslet. Di saat Atsushi mengalihkan monster, ia justru menjadi mangsa selanjutnya. Dengan cepat, Takahiro membelah kepala Monster Emil dan menemukan potongan kepala gadis merah seperti dugaan Asuka. Tetapi lagi-lagi, semua belum berakhir. Monster Emil kembali bangkit mengejar mereka berdua. Seperti yang sudah dijanjikan Takahiro kalau mereka pasti akan bertemu lagi di esok hari. Bukannya buru-buru ditaruh ke peti, Asuka justru ingin menunjukkan keberingasannya dengan membalas kematian teman-temannya sambil terus memukuli Monster Emil yang kelihatan kalau itu udah gak berguna sama sekali. Namun berkat hal itu juga, Asuka berhasil menjerat tubuh Monster Emil ke rantai dan menancapkan patung salib ke tubuhnya. Akhirnya, Asuka berhasil menyatukan semua potong tubuh arwah gadis merah dengan sempurna. Hari telah berganti. Kehidupan Asuka kembali berjalan normal. Pagi ini salah satu media memberitakan jika gereja di belakang sekolah menemukan sebuah peti mati yang berisi potongan jasad seorang gadis. Melihat kabar tersebut, Asuka nampak tidak terlalu memperdulikannya dan melanjutkan kehidupan seperti biasa. Benar kata guru perpus, ingatan mereka semua akan terhapus setelah berhasil mengumpulkan semua potongan tubuh gadis merah. Meski Asuka bertemu dengan Takahiro, mereka merasa tidak pernah terjadi apa-apa. Dan sesampainya di kelas, Rie sebagai ketua kelas mengadakan sebuah undian untuk panitia acara festival sekolah. Hal itu berbarengan dengan kedatangan seorang murid yang udah lama bolos selama 1 semester. Dialah Atsushi. Setiap siswa atau siswi mengambil undian yang sudah diberi tulisan "Aku terpilih". Dan secara kebetulan mereka berenamlah yang terpilih. Asuka, Takahiro, Rie, Sota, Rumiko, dan Atsushi. Tanpa disengaja, Asuka menjatuhkan pin milik Takahiro. Dia yang ngelihat kejanggalan tersebut, kok bisa dah pin gua ada di kantong Asuka, mencetuskan sebuah getaran dalam hati dan pikirannya, mengingat bahwa ia pernah berjanji akan terus mencari dan menjaga Asuka dimanapun ia berada. Kemudian film pun berakhir dengan senyuman menyeringai di wajah Asuka. Nah, buat gua pribadi, film horor kayak begini termasuk keren. Ya, meskipun dengan alur yang gak dijelasin, kenapa arwah bisa menahan mereka di dalam ruang dan waktu yang sama. Sama ini nih, karakternya kelamar-kelemar banget, kebanyakan jatuh sama bengong kalau udah ketemu setan. Nggak buru-buru lari, nggak buru-buru gebuk, tonjok sekalian. Udah segini aja.
Pokoknya pantengin terus Dark Rastis, karena aku berjuang hanya untuk dua hal: orang tua yang harus bahagia di masa tua, dan cinta yang akan mendampingiku selamanya. Kelas. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.